Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang toharoh, tata cara bersuci. Ini tata caranya sekarang ya. Yang menjadi materi kita pertama pengertian wudu dan tata cara berwudu, pengertian tayamum, sebab-sebab dibolehkan tayamum dan tata cara bertayamum. Kemudian mandi wajib dan tata cara mandi wajib. Pertama kita pengertian wudu. Yang kita bahas pengertian wudu. Kata wudu diambil dari kata wadha'ah yang berarti bagus dan indah. Jadi sama dengan toharoh kemarin. Toharoh itu berasal dari kata sama dengan kata nazafah, dia bersih, indah, bagus gitu ya. Kemudian wudu adalah ini merupakan pengertian secara istilah. Wudu merupakan kegiatan bersuci menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai dengan syarat-syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi wudu merupakan sebuah kegiatan menggunakan airnya adalah air yang suci lagi mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai ada syaratnya, nanti ada rukun-rukun dan ketentuan-ketentuan yang mengiringi tata caranya. Dalil wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu artinya apabila kamu semua hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Dalam hadis Rasulullah SAW juga berkata, la solata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman yazkusmallahu alaih. Tidak sah solat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudunya orang yang tidak membaca bismillah. Kemudian kita masuk kepada rukun wudu. Sebenarnya dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengemukakan bahwasanya ada rukun wudu ini yang sepakat ulama dan ada yang tidak sepakat ulama. Yang sepakat ulama yang mana? Yang sesuai dengan surat Al-Maidah 6 tadi. Wamsahu ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, memasuk muka, memasuk tangan, mengusap kepala dan mengusap kaki itu adalah rukun yang disepakati. Ya, sedangkan rukun yang tidak disepakati, ini banyak seperti niat, ini ada yang menyepakatinya, ada yang tidak. Membersih telinga, itu nanti akan kita bahas. Pertama niat dulu. Nah, niat ini merupakan rukun yang dimasukkan oleh mazhab Syafi'iyah. Ya, beliau memasukkan niat ini ke dalam rukun wudu. Sebab kenapa? Niat itu menurut Sarah adalah kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada Allah. Jadi niat ini yang membedakan pekerjaan kita antara ibadah dengan pekerjaan yang lainnya adalah dengan niatnya. Maka mazhab Syafi'i mensunnahkan untuk melafalkan niat. Misalnya ada mau solat, maka dibacakan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kalau mau puasa, nawaitu shauma ghadin. Kalau niat berwudu ini, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi dilafalkan niat tersebut menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab yang lainnya seperti mazhab Hanafi, niat itu cuma di dalam hati saja, sesuai dengan konteks atau kaidah niat itu yang sebenarnya adalah an-niyatu qasdus syai' muqtaran fi'lihi wa talaffuzuhu sunnatun. Qasdus syai' segala sesuatu yang ada di dalam hati, kemudian kita mengerjakannya, wa talaffuzuhu sunnatun, dan melafalkannya adalah sunnah saja gitu ya. Kemudian masuk ke rukun yang kedua. Ini termasuk rukun yang disepakati oleh ulama. Membasuh muka. Batas muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, kalau kita tumbuhnya rambut seperti ini,
tempat tumbuhnya rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Ini ya, sini. Nah, lintangnya adalah batas dari samping batas samping dari telinga ke telinga, dari sini. Ya. Nah, kalau dia tidak berambut bagaimana, Pak? Kalau dia tidak berambut kan misalnya orang itu dalam keadaan botak sebelah gitu ya. Istilah kita botak sulah gitu ya. Maka kan awalnya dia tumbuh rambutnya di sini. Batas normalnya kan di sini. Dia sampai botak seperti itu kan karena ada sesuatu dan lain hal. Maka tetap dia memulai dari tempat tumbuhnya rambutnya ini. Sampai ke tulang dagu. Kemudian lintangnya adalah dari telinga kiri sampai telinga kanan gitu ya. Dari sini sampai ke sini. Membasuh muka. Itu yang diwajibkan, faksilu wujuhakum, seluruhnya. Kalau bisa dilebihkan ke bawah ini bagus sekali. Tapi jangan sampai tidak terkena yang wajibnya. Kemudian rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Siku adalah tempat persambungan antara tulang hasta, lengan bawah dengan lengan atas ini. Sebagian ulama berkata siku masuk kepada yang harus dibasuh ketika membasuh tangan. Ada yang tidak. Nah, kita lihat apa penyebabnya ya. Kalau perselisihan ini karena berbeda maknabi ya. Tadi kalau kita lihat faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Jadi yang menjadi perdebatan ulama itu kan ila sampai ke gini ya, menuju ke begitu. Kalau ulama-ulama seperti ulama mazhab Maliki, ila itu bermakna batas, yang berarti siku tidak termasuk yang wajib. Ya, jadi sampai sini saja gitu ya. Sampai sini. Sedangkan mazhab Syafi'i dia harus sampai ke sini. Harus basah siku itu semua. Kalau itu. Jadi semuanya itu karena perbedaan penafsiran ilah itu ya. Menuju ke gitu ya. Nah, kalau apanya? Kalau prakteknya itu kita mulai dari ujung tangan ini sampai ke sini. Itu pendapat yang pertama. Kita alirkan air ke sini. Pendapat yang kedua, dari sini kita basuhkan. Karena dia apa? Mana yang lebih rajih menurut saya, kalau kita kembali kepada kata-kata ila, kan ila menuju ke kalau kita bacakan lagi ayatnya, wa aidiyakum ilal marafiq. Yang tangan itu kan telapak tangan ini, dari tangan ilah ke sini. Jadi kita pakai dari atas ini ke bawah itu. Jadi ada dua pendapat, silahkan dipakai mana menurut Anda yang betul. Kedua-duanya betul ya. Kedua-duanya betul. Ini berdasarkan mazhab ya. Kemudian rukun wudhu keempat adalah mengusap sebagian kepala ya. Ada beberapa tata cara mengusap kepala. Yang pertama, Imam Malik mengharuskan mengusap seluruh rambut kepala. Ya, kalau Imam Malik itu harus seluruhnya. Ya, Imam Malik segini. Ya. Nah, Imam Malik ini ya begini. Mengusap seluruh kepala. Kemudian menurut Imam Hanafi wajib mengusap. Kalau menurut Imam Hanafi wajib katanya. Kalau Imam Malik tadi mengharuskan saja. Ini wajib mengusap seperempat kepala dengan satu kali usapan. Ya, ambil ini. Seperempat kepala begini saja. Sampai di sini kan. Kalau ini setengah, kalau ini keseluruhan. Ya, seperempat saja. Dan menurut Imam Hanafi kan katanya mengusap. Nah, kalau mengusap ada yang media pengusapnya. Media pengusap itu adalah tangan. Nah, seluruh tangan kita telapak tangan kita ini yang mengusap. Nah, seberapa yang kena dari tangan ini saja. Dah siap. Sebab apa dasar beliau ini? Sebab Nabi pernah mengusap kepalanya sedangkan beliau masih memakai sorbannya, kemudian diusapkan di sini saja.
Nah, berarti kan sebagian, seperempat saja. Gitu ya. Ini perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, mazhab Hambali mengusap semua bagian kepala dan kedua kuping. Nah, jadi begini, kalau mazhab Maliki mengharuskan saja mengusap seluruh rambut, sedangkan mazhab Hambali itu wajib mengusap semua bagian kepala, kemudian ditarik lagi ke depan, lalu baru kita kedua kuping itu dibersihkan ya. Caranya adalah mencongkel. Mencongkel dari bagian dalam begini. Sama. Kalau mengusap kuping ini saya rasa sama. Cuma menurut mazhab Hambali ini wajib seluruhnya, kemudian juga wajib kedua kuping. Masih menurut mazhab Hambali, yang wajib mengusap semua bagian kepala itu adalah laki-laki, yang perempuan tidak. Nah, karena Aisyah hanya mengusap sebagian kepala saja. Terakhir, mazhab Syafi'i menyatakan wajib mengusap sebagian kepala saja. Jadi begini saja. Dah. Bahkan menurut mazhab Syafi'i lagi cukup 3 helai saja boleh. Tidak apa-apa. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Silakan Anda pakai mana yang paling memudahkan Anda. Kemudian rukun wudu. Masih rukun wudu yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, batasan yang mata kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai mata kaki. Mata kaki adalah benjolan yang ada di sebelah bawah betis. Kedua mata kaki tersebut wajib dicuci bersamaan dengan kaki. Karena di sini ilal warjulakum ilal ka'bain, wajib dibersihkan sampai ke mata kaki tersebut. Dan yang keenam adalah tertib dan berturut-turut. Nah, ini menyatakan bahwasanya kita dalam membasuh atau mengerjakan wudhu harus secara tertib sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah 6 tadi. Wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, sebagian mengusap gitu ya. Kemudian mengusap itu artinya memang kita usapkan. Jadi bukan dimandikan, bukan kata-kata di situ tadi kan dikatakan wamsahu gitu ya, bukan faksilu gitu. Jadi hanya mengusap saja, kemudian setelah mengusap kepala baru kaki. Jadi tidak boleh terbalik-balik. Nah, jadi dia harus tertib dan berturut-turut. Kemudian syarat-syarat berwudu. Syarat-syarat berwudu yang pertama, Islam. Jadi yang mengerjakan wudu harus Islam. Orang yang tidak berwudu, orang yang tidak Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk berwudu, gitu ya. Atau bisa juga dikatakan orang yang tidak Islam maka wudunya tidak sah. Kemudian mumayyiz itu artinya berakal sehat. Anak-anak dia bisa dikatakan dia sudah memenuhi syarat kalau dia sudah mumayyiz, ya, sudah berakal sehat. Mumayyiz ini kalau dalam segi ukuran umur kira-kira anak-anak berusia 7 sampai 8 tahun, gitu ya. Kemudian tidak berhadas besar. Nah, kalau berhadas besar maka dia wajib mandi dulu. Kemudian menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, jadi air selain air suci dan mensucikan ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air suci tapi tidak mensucikan tidak bisa. Air kopi tidak bisa. Air kelapa tidak bisa. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka misalnya kalau terkena getah, apalagi yang menggunakan tato, maka wudunya tidak memenuhi syarat, berakibat tidak sahnya wudu tersebut. Ya, apalagi tato itu kan tinta itu, menghalangi masuknya air itu masuk ke dalam kulit atau pori-pori. Nah, kemudian sunnah wudu. Apa saja menjadi sunnah wudu? Jadi ini akan kita bahas di video berikutnya.